Pernah kebayang nggak sih ada sebuah sistem verifikasi informasi yang saking canggihnya bisa menjamin keaslian pesan dari 1400 tahun yang lalu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ilmu di baliknya. Apa sih bedanya hadis mutawatir dan hadis ahad? Oke, langsung aja kita mulai. Kita awali dengan sebuah teka-teki, sebuah tantangan besar yang dihadapi para sejarawan dan ulama Islam selama ratusan tahun. Pertanyaannya kan gini, gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau sebuah ucapan atau tindakan dari Nabi Muhammad itu sampai ke kita sekarang dalam bentuk yang asli? Tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini masalah yang sangat fundamental. Nah, untuk menjawab tantangan itu, para ulama nggak cuma sekedar percaya, mereka membangun sebuah sistem verifikasi yang super ketat, sebuah metodologi yang bisa kita sebut, ya, ilmu tentang kepastian. Intinya tuh gini, kekuatan ada pada jumlah. Idenya adalah menciptakan sebuah rantai penyampaian berita yang begitu banyak, begitu masif, dan tersebar di mana-mana, sampai-sampai secara logika mustahil banget untuk dipalsukan atau direkayasa. Inilah dia gold standardnya, yang kita kenal sebagai hadis mutawatir. Hadis jenis ini menghasilkan sesuatu yang disebut para ulama sebagai ilmu daruri. Artinya, pengetahuan yang sudah pasti benar, yang nggak bisa ditawar lagi dan harus kita terima. Biar gampang ngebayanginnya, coba kita pakai analogi modern. Hadis mutawatir itu bukan kayak berita dari satu sumber doang, tapi bayangin ada ratusan kantor berita dari seluruh penjuru dunia yang negaranya beda, bahasanya beda, pandangannya beda. Semuanya ngelikut satu kejadian yang sama persis. Secara akal sehat, kita pasti yakin kan kejadian itu beneran terjadi. Nggak mungkin mereka semua janjian buat bohong. Oke, terus syaratnya apa aja sih biar sebuah hadis bisa dapat status tak terpatahkan atau mutawatir ini? Yuk kita lihat aturannya. Wah, ini syaratnya ketat banget loh. Ada 4 aturan yang nggak bisa ditawar. Pertama, perawinya harus banyak. Kedua, jumlah yang banyak itu harus ada di setiap generasi, dari zaman sahabat sampai ke kita. Ketiga, mustahil mereka semua janjian buat bohong. Dan yang keempat, ini penting, laporannya harus berdasarkan apa yang mereka lihat atau dengar langsung, bukan hasil mikir atau analisis. Nah, ini pertanyaan bagus. Angka banyak itu sebenarnya berapa sih? Ini jadi titik diskusi di antara para ulama. Dan jawabannya ternyata nggak satu. Bisa kita lihat di sini, pandangannya macam-macam. Ada yang bilang minimal 4 orang, ada yang 5, 10, bahkan ada yang bilang sampai 40 orang di setiap tingkatan. Tapi, ulama-ulama besar seperti Imam Suyuti dan Ibnu Hajar menekankan satu hal, intinya bukan di angka pastinya. Poin utamanya adalah apakah jumlah perawi itu sudah cukup banyak untuk menghasilkan keyakinan mutlak yang mustahil direkayasa. Nah, itu kuncinya. Oke, kita lanjut ya. Ternyata, kepastian yang tak terpatahkan ini ada beberapa jenisnya juga. Jadi ada 2 jenis utama. Yang pertama, mutawatir lafzi. Lafzi itu artinya verbal. Jadi ini hadis yang kata per katanya, redaksinya sama persis di semua jalur riwayat. Nah yang kedua itu mutawatir maknawi atau konseptual. Di sini redaksi atau kalimatnya bisa beda-beda, tapi inti maknanya, konsepnya sama persis. Nah, ini nih contoh paling klasiknya untuk yang lafzi. Hadis ini berisi ancaman yang sangat keras buat siapapun yang berbohong atas nama Nabi. Dan kalimat ini diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama persis oleh begitu banyak orang. Dan ini yang bikin luar biasa. Hadis spesifik tadi itu diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat Nabi. Bayangin, lebih dari 70 orang. Dan jumlah itu terus bertambah di generasi-generasi setelahnya. Jadi kebayangkan betapa kokohnya riwayat ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang maknawi atau konseptual. Contohnya adalah tindakan mengangkat tangan waktu kita berdoa. Sebenarnya nggak ada satu hadis pun yang secara verbal mutawatir tentang ini. Tapi konsepnya, idenya itu mutawatir. Gimana caranya? Karena ada lebih dari 100 hadis yang berbeda-beda yang menceritakan berbagai situasi. Misalnya saat sholat istisqa minta hujan, saat kunut, dan banyak lagi. Yang semuanya menunjuk ke satu tindakan yang sama. Nabi mengangkat tangan saat berdoa. Nah, gabungan makna dari ratusan hadis inilah yang mencapai level mutawatir. Oke, kita udah bahas yang mutawatir, si standar emas. Terus gimana dengan hadis-hadis lain yang jumlah perawinya nggak sebanyak itu? Kita sebut apa hadis-hadis itu? Nah, hadis-hadis inilah yang disebut hadis ahad. Ahad itu kan artinya satu atau tunggal.
Maksudnya, hadis ini jalurnya cuma dari 1, 2, atau beberapa orang aja, nggak masif kayak mutawatir. Dan faktanya, mayoritas hadis yang kita kenal itu masuk kategori ahad. Nah, ini dia perbedaan paling fundamentalnya. Hadis mutawatir itu menghasilkan kepastian mutlak, atau dalam istilah ilmunya, qot'i. Nggak bisa diganggu-gugat. Sementara hadis ahad, dia menghasilkan probabilitas tinggi, atau zonni. Artinya, kemungkinan besar benar. Tapi, tunggu dulu. Keasliannya tetap harus diinvestigasi lebih dalam lagi. Perawinya harus dicek satu persatu. Mungkin ada yang mikir, oke, ini teknis banget. Terus pentingnya apa buat kita? Wah, jangan salah. Dampak dari klasifikasi ini di dunia nyata tuh besar banget. Kenapa penting? Karena ini menyangkut hal paling dasar dalam keyakinan seorang muslim, yaitu akidah. Untuk hal-hal sepenting akidah, tentu kita butuh sumber yang level kepastiannya 100%, yang nggak menyisakan ruang keraguan sedikit pun. Contoh nyatanya gini deh, kita lihat keputusan dari organisasi Muhammadiyah, bahkan dari sejak tahun 1929. Mereka secara tegas menyatakan bahwa beriman kepada Al-Quran dan hadis yang statusnya mutawatir itu hukumnya wajib. Kenapa? Ya karena kebenarannya sudah pasti, sudah terjamin. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti hadis ahad langsung ditolak mentah-mentah ya. Ini yang sering jadi salah paham. Poinnya adalah di standar verifikasi. Selama sebuah hadis ahad itu sudah lulus sensor, artinya sudah diteliti, diverifikasi, dan dinyatakan otentik atau makbul, maka hadis itu tetap diterima sebagai landasan atau hujah, baik dalam urusan hukum maupun akidah. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, di tengah lautan hoax dan misinformasi, sistem ini jadi relevan banget kan? Ini ngajarin kita betapa krusialnya proses verifikasi, pentingnya mencari kebenaran dari banyak sumber yang terpercaya. Sebuah ilmu tentang kepastian dari 1400 tahun lalu yang, wow, ternyata masih sangat kita butuhkan hari ini.